Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bisa hadir di kelas. Mudah-mudahan segala gerak langkah kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada siswa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, berarti ada semua ya hadir. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan lancar. Amin rabbal alamin. Sekarang Bapak akan bertanya, siapa yang kemarin melaksanakan sholat Jumat? Semuanya melaksanakan? Ada yang tidak melaksanakan? Bisa melaksanakan tidak? Melaksanakan, alhamdulillah. Menurut kalian, apakah semua umat Islam wajib melaksanakan sholat Jumat? Wajib. Itu karena salah satu kewajiban bagi seorang muslim itu adalah melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah kita mengikuti pembelajaran pada kali ini, kita diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian sholat Jumat dengan benar. Yang kedua, menyebutkan syarat wajib sholat Jumat. Yang ketiga, mengidentifikasi orang yang wajib dan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, menyampaikan hasil diskusi kelompok dengan percaya diri dan santun. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab selama diskusi. Sekarang, buka LKS halaman 6. Silakan buka LKS-nya halaman 6. Nah, di sini di bab yang selanjutnya adalah bab yang menjelaskan tentang sholat Jumat ya. Sholat Jumat merupakan syariat bagi kaum muslimin sejak tahun kedua Hijriah. Kita akan menjelaskan, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian sholat Jumat. Nah, di sini disebutkan bahwasanya sholat Jumat terdiri atas dua kata, yaitu sholat dan Jumat. Sholat adalah ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan rukun tertentu berupa gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, adapun kata Jumat itu menurut bahasa berarti berkumpul. Artinya jamaah diambil dari kata jamaah. Jamaah itu artinya itu mengumpulkan atau berkumpul. Itu. Nah, menurut istilah, itu sholat Jumat menurut istilah adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat sebagai pengganti sholat duhur yang didahului dengan 2 khutbah. Jadi kalau misalkan kita sudah pada hari Jumat, itu sholat duhur diganti dengan sholat Jumat. Sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, sholat Jumat diganti ketika di waktu hari Jumat itu diganti sholat duhurnya itu dengan sholat Jumat. Jadi 2 rakaat. Nah, gitu. Terus yang selanjutnya, orang yang telah mengerjakan sholat Jumat tidak perlu mengerjakan sholat duhur. Jadi kalau misalkan kalian sudah melaksanakan sholat Jumat nih, nah kalian tidak wajib untuk melaksanakan sholat duhur karena sudah melaksanakan sholat Jumat. Setiap umat Islam, khususnya laki-laki, berkumpul menjadi satu di masjid untuk mendengarkan khutbah dan mengerjakan sholat Jumat secara bersama-sama. Yang selanjutnya adalah hukum mengerjakan sholat Jumat. Jadi perlu diketahui bahwasannya, di sini jelaskan bahwasannya hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi umat Muslim. Makanya kan ada yang disebut fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Contohnya misalkan sholat ya, sholat itu hukumnya fardu ain. Azam misalkan fardu ain itu jadi wajib dilaksanakan oleh azam, tidak bisa diwakilkan. Misalkan si azam malas mengerjakan sholat, malas. Adik, wakilin dong aku sholat Jumat. Nah, itu tidak bisa. Jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi sholat seperti sholatnya, sholat terus apa lagi? Yang fardu ain. Puasa apa lagi? Apalagi yang fardu ain yang tidak bisa diwakilkan? Zakat apa lagi? Apalagi? Haji bisa diwakilkan tidak? Bisa haji mah. Terus apa lagi yang tidak bisa diwakilkan? Mengaji, kan itu adalah suatu kewajiban, tidak bisa diwakilkan. Ada yang disebut fardu kifayah. Kalau fardu kifayah mah adalah sesuatu yang bisa diwakilkan. Jadi kalau misalkan ada satu orang di dalam kampung, di suatu kampung, bisa atau mengetahui tentang masalah keilmuannya, maka itu gugur dosa satu kampung. Contohnya misalkan, di suatu kampung, ada yang bisa menguasai ilmu nahwu sorof. Gitu. Nah, maka seluruh orang di kampung tersebut gugur dosanya, tidak berdosa. Tapi kalau misalkan, itu di suatu kampung tersebut, ada orang, tidak ada sama sekali orang yang menguasai ilmu nahwu sorof, maka satu kampung itu berdosa. Nah, makanya kalian para santri itu secara tidak sadar, kalian itu adalah penyelamat bagi kampung kalian. Misalkan di kampung kalian tidak ada yang belajar nahwu sorof dan hanya kalian yang belajar, maka kalian itu adalah orang yang menyelamatkan satu kampung. Karena hukumnya mempelajari ilmu nahwu sorof, terus fikih, itu hukumnya fardu kifayah. Gitu. Nahwu sorof, apalagi bahasa Arab, terus apalagi tajwid. Jadi hafid Quran, seakan-akan kalian itu menjadi orang yang menyelamatkan satu kampung. Makanya kalian harus berbangga menjadi seorang santri. Walaupun dianggap sebelah matanya, misalkan santri itu dianggap sebelah mata kan oleh sebagian orang, tapi kalian itu harus berbangga. Kenapa? Karena secara tidak langsung kalian itu menjadi penyelamat bagi satu kampung, orang-orang satu kampung. Nah, begitu ya. Jadi hukum mengerjakan sholat Jumat adalah fardu ain bagi muslim. Bagi laki-laki yang muslim yang telah balik. Itu adapun anak perempuan tidak wajib. Kalian misalkan punya adik perempuan, siapa yang punya adik perempuan? Bro, parunya ya. Kakak punya juga ya. Gitu. Pasti punya? Kan punya adik perempuan? Punya adik? Ente. Pasti punya emang? Punya. Nah, jadi seorang perempuan itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi nanti ada ketentuan ya, gitu. Nanti di depan dijelaskan. Terus, ini dikutip di dalam kewajiban sholat Jumat itu dikutip dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ini adalah dalil tentang kewajiban salat Jumat. Jadi kalau misalkan kita tidak melaksanakan salat Jumat, maka berdosa.
Kalian kan rata-rata di sini sudah umur berapa tahun? Berapa tahun? 13. Azam berapa tahun? 13. Tapi udah keluar air mani pernah belum? Adi, Azam, belum? Jundi, pernah? Atan, pernah? Fahri, Irsyad, pernah? Julpan, pernah. Nah, jadi itu sudah balik berarti sudah memenuhi atau sudah dikenai hukum syariat. Jadi wajib untuk melaksanakan kewajiban. Kalau misalkan tidak melaksanakan maka berdosa. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah syarat wajib sholat Jumat. Adapun syarat-syarat sholat Jumat adalah yang pertama adalah laki-laki beragama Islam. Jelas. Yang kedua baligh. Gitu. Yang ketiga berakal sehat, bukan orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang yang gila itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Berarti orang yang tidak sholat Jumat adalah orang gila. Hati-hati kita. Yang selanjutnya sehat badan. Nanti kalau misalkan kita dalam keadaan sakit yang tidak bisa untuk berjalan misalkan, tidak bisa datang ke masjid, maka nanti ada rukhsah. Terus yang selanjutnya adalah merdeka. Yang terakhir adalah bermukim, menetap di tempat tinggal. Jadi kan kalau syarat sholat Jumat itu tadi ya, syarat wajib. Jadi orang yang mukim itu adalah orang situ. Kalau bahasa sekarang disebutnya akamsi. Apa akamsi? Apa akamsi? Anak kampung sini. Akamsi itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi ketika misalkan kita sedang berpergian gitu kan di keluar kota, maka kita tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, bisa melaksanakan dengan sholat duhur. Terus yang selanjutnya syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, mengerjakan sholat Jumat di tempat yang tetap. Gitu. Terus dijelaskan mengerjakan sholat Jumat di tempat yang tetap atau biasa digunakan untuk mengerjakan sholat berjamaah 5 waktu oleh orang-orang yang mukim. Berarti disebutnya biasanya adalah masjid apa? Masjid jami ya. Masjid jami kan bedanya antara musola dan masjid jami. Contohnya misalkan di pesantren di sini, di pesantren itu bukan masjid jami, jadi tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di musola atau di pom bensin, tidak bisa untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang selanjutnya sholat Jumat secara berjamaah. Jadi sholat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah. Maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Menurut Imam Hanafi jumlah jamaah sholat Jumat adalah 4 orang laki-laki dewasa, 40 orang laki-laki dewasa. Sebagian besar ulama, itu kan ijma, memiliki pendapat bahwa sholat Jumat boleh dilaksanakan dengan jumlah jamaah kurang dari 40. Gitu. Misalnya di daerah minoritas kaum muslimin atau hutan yang dengan jumlah muslim kurang dari 40. Ada pula yang berpendapat bahwa sholat Jumat dilaksanakan 2 orang. Itu seorang sebagai imam dan seorang sebagai makmum. Tapi tadi disebutkannya bahwasannya syarat menurut jumhur ulama itu melaksanakan sholat Jumat harus 40 orang. Jadi tidak bisa misalkan 39 orang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Karena kemarin Pak Ustadz pernah ke daerah Cianjur pas sedang gempa kan ya. Kan itu ada di daerah Cugenang, itu kan salah satu daerah yang terdampak oleh gempa. Nah, maka ketika kan datang ke situ ke sana itu pada hari Jumat, melaksanakan sholat Jumat dan di daerah tersebut itu kurang dari 40 orang. Maka setelah selesai sholat Jumat itu langsung melaksanakan sholat duhur. Kenapa? Kenapa langsung melaksanakan sholat duhur? Karena kurang dari 40 orang. Karena tadi syarat sahnya itu adalah 40 orang. Jadi kalau misalkan ada 30 orang atau misalkan 20 orang ya, gitu, maka tidak memenuhi syarat sah sholat Jumat, maka harus nanti diganti dengan sholat duhur. Jadi jangan aneh misalkan kalian nih di suatu kampung, setelah selesai sholat Jumat, ada misalkan beberapa orang, 20 orang atau 30 orang. Setelah selesai sholat Jumat, terus mereka itu melaksanakan lagi sholat duhur. Maka jangan aneh. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sholat Jumat. Yang selanjutnya, sholat Jumat setelah memasuki waktu duhur. Jadi dilaksanakan pada waktu duhur. Orang makan waktu duhur itu dari, kalau misalkan di jam itu dari jam 12 misalkannya sampai jam berapa biasanya? Jam 3 atau setengah 4. Bisa tidak melaksanakan sholat Jumat jam 2? Bisa tidak? Kan dilaksanakan pada waktu duhur. Bisa tidak? Bisa. Jam 2 bisa dilaksanakan sholat Jumat. Kan ingat keluarnya katanya, sholat Jumat dilaksanakan pada waktu duhur. Waktu duhur dari jam berapa tadi? Jam 12 sampai jam 3 atau setengah 4 biasanya ya. Bisa tidak melaksanakan sholat Jumat jam 2? Bisa, karena itu masih dalam waktu duhur. Misalkan di Pari ini, satu kampung. Kita datang ke satu kampung jam adaan misalkan duhur itu. Tapi belum melaksanakan sholat Jumat. Itu kan dilaksanakan itu jam setengah 3 misalkan atau jam 2. Maka itu tidak apa-apa karena masih masuk waktu duhur. Ngerti itu maksudnya ya? Gitu. Terus yang selanjutnya sholat Jumat diawali dengan 2 khutbah. Jadi diawali dengan 2 khutbah. Gitu. Jadi sebelum melaksanakan sholat Jumat itu diawali hal yang pertama harus dilakukan itu adalah melaksanakan 2 khutbah. Yang selanjutnya tidak terdapat 2 sholat dalam waktu bersamaan dalam satu lingkungan. Jadi tidak bisa nih di satu kampung itu melaksanakan sholat Jumat dalam 2 tempat, di 2 tempat. Misalkan di sini ada berapa masjid di sini? Yang pertama masjid apa? Al-Hikmah, apalagi masjid mana lagi? Di daerah sini. Di RW 1. Mana masjid lagi? Sebelah mana? Ada masjid di sana tuh. Di daerah RT 3 ada masjid. Itu masjid, terus di Ustadz Dwi kan itu ada masjid. Itu bisa tidak melaksanakan sholat Jumat di 2 tempat itu? Tidak bisa ya, jadi harus di satu tempat. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah kampung lah, kalau misalkan tadi ada orang RT 3 di sana, maka nanti melaksanakan sholat Jumatnya itu ya tadi di masjid yang sering dipakai untuk berkumpul. Tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang ada di RT 3, tidak bisa. Itu tah. Yang selanjutnya sholat Jumat dilaksanakan dengan 2 rakaat. Jadi sholat Jumat dilaksanakan setelah khutbah. Sholat ini dilakukan secara berjamaah, dipimpin oleh seorang imam. Terus sholat terdiri atas 2 rakaat. Adapun hukumnya sebagaimana sholat fardu, mulai dari berniat, berdiri bagi yang mampu, dan takbiratul ihram hingga salam. Tuh. Nah, yang sekarang sebentar. Sekarang akan diskusi kelompok ya. Jadi nanti kelompok dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 kelompok. Bapak akan menjelaskan aturan diskusinya nih. Yang pertama, menghargai pendapat teman. Jadi kalau misalkan nanti ada teman kalian yang mempresentasikan di depan, maka kalian harus menghargai ya pendapat teman kalian. Yang kedua, semua anggota harus berpartisipasi. Jadi tidak boleh ada 1 orang misalkannya kan 3 orang misalkannya, jadi 1 orang mendiskusikan, yang lain malah diam. Jadi nanti 3 orang tersebut harus berinteraksi, harus sama-sama untuk bekerja sama. Yang selanjutnya bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Gitu.
Terus nanti di dalam kelompok itu ada ketua kelompok ya, ada pencatat, ada penyaji. Berarti nanti ketua kelompoknya siapa, terus yang kedua siapa yang mencatat, dan yang selanjutnya penyaji. Penyaji itu nanti yang akan menjelaskan di depan, mempresentasikan di depan. Apa pertanyaannya? Nah, ada pertanyaannya. Jadi siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat dan siapa saja yang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Jadi pertanyaannya balik lagi, siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat dan siapa saja yang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Dapat dimengerti? Dapat. Nah, nanti dibagi kelompok ya. Gitu. Ini 3 kelompok, Azam, jangan Azam, Hadi, Rehan, Fatih. Kelompok pertama, kelompok kedua Azam, Jundi, Fahri. Kelompok 3 Zulfan, Atan, dan Irsyad. Silahkan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang masih belum paham pertanyaannya? Ada? Gimana kelompok Rehan? Apa Rehan? Apa yang mau ditanyakan? Hukum meninggalkan sholat? Ya, kalau misalkan kita nih, kan hukum itu ada 5 kan? Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, kan tadi sholat Jumat itu hukumnya wajib. Ketika misalkan seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat, maka hukumnya haram kan ya? Kalau haram berarti berdosa. Nah, seperti itu. Jadi berdosa ketika misalkan seseorang meninggalkan sholat Jumat, maka hukumnya berdosa. Jadi, toh. Irsyad, apa? Ada yang bingung? Masih masyarakat. Oh, pertanyaannya berarti kan orang yang sakit masih wajib melaksanakan sholat Jumat atau tidak? Nah, kalau misalkan ada orang yang sakit ya, orang yang sakit itu kan itu ada rukhsah disebutnya. Tidak apa-apa tidak melaksanakan sholat Jumat juga, diganti dengan sholat zuhur. Tidak masalah ya. Tok lanjutkan. Azam, hey. Ikut berpartisipasi sama kelompoknya. Ikut. Semuanya. Ayo. Tadi pertanyaannya sekali lagi ya. Bahwasanya siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat dan siapa saja yang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat? Siapa saja? Gitu. Tok. Silakan. Hadi, ikut. Kelompok ini ketuanya Rehan, kelompok 2 ketuanya Jundi, kelompok 3 ketuanya adalah Zulfan. Siapa Rehan yang nanti akan menjelaskan di depan? Fatih. Kelompok Jundi siapa yang akan menjelaskan di depan? Azab. Kelompok Zulfan siapa yang akan menjelaskan di depan? Atan. Oke. Berarti kamu yang menulis, Irsyad, jangan Atan. Kalau yang mau menulis. Silakan. Orang yang sakit. Apakah sudah selesai? Selesai. So, silakan untuk kembali tempatnya dirapikan lagi. Silakan. Tempatnya kembali dirapikan. Yang pertama adalah kelompok Rehan. Silakan kelompok Rehan untuk maju ke depan. Kelompok pertama. Silakan. Nih, ya, silakan. Di tengah, yang menyampaikan. Ucapkan salam dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang syarat wajib sholat Jumat. Adapun syarat-syarat sholat Jumat sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki beragama Islam. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat, bukan orang dengan gangguan jiwa. Yang keempat, sehat badan. Yang kelima, merdeka. Yang keenam, bermukim atau menetap di tempat tinggal. Pertanyaan yang kedua tadi, siapa saja yang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat? Siapa saja? Ada berapa orang yang boleh untuk meninggalkan rukhsah keringanan, mendapatkan keringanan tidak melaksanakan sholat Jumat? Ada berapa? Silakan. Orang di dalam perjalanan dan orang yang sedang sakit. Sakit. Benar anak-anak? Teman-teman benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Yang selanjutnya kelompok yang kedua, silakan kelompok Jundi maju ke depan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Hukum mengerjakan sholat Jumat adalah fardhu ain bagi muslim laki-laki yang telah balik. Adapun anak laki-laki dan perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, namun tetapi perbolehkan melaksanakannya. Yang dapat keringanan untuk melaksanakan sholat Jumat yaitu orang sakit, orang yang dalam perjalanan yang jauh. Ya, benar. Benar. Tepuk tangan untuk kelompok Azab. Yang kelompok yang terakhir, silakan kelompok Zulfan untuk maju ke depan. Silakan. Silakan. Pegang. Stop. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menceritakan tentang siapa yang wajib melaksanakan sholat. Sholat apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Yang pertama, laki-laki beragama Islam. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat, bukan orang dengan gangguan jiwa.
Yang keempat, sehat badan. Yang kelima, merdeka. Yang keenam, bermukim menetap di tempat tinggal. Selanjutnya, Dan orang yang mendapatkan keringanan. keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama adalah orang yang sedang bepergian atau musafir. Yang kedua, orang yang sakit. yang sakit. Tepuk tangan untuk kelompok perubahan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada kegiatan akhir ya. Jadi alhamdulillah kalian sudah bisa menyampaikan dan berdiskusi terus mempresentasikan apa materi yang sudah diberikan tadi. Jadi kita kesimpulkan ya bahwasanya tadi sholat Jumat itu wajib bagi siapa? Bagi laki-laki muslim yang balik, berakal sehat, sehat badan, merdeka dan bermukim. Perempuan boleh melaksanakan sholat Jumat? Tidak, berarti kan tadi ya, yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat ditambah perempuan. Itu kan yang pertama perempuan, terus siapa lagi? Anak kecil, ya anak kecil tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Siapa lagi? Yang tidak berakal sehat, siapa lagi? Yang sedang dalam perjalanan, terus yang terakhir adalah yang sakit. Nah, jadi kita harus untuk menjaga ya sholat Jumat, apalagi tadi kita sudah termasuk laki-laki, gitu kan, laki-laki yang balik. Maka ketika misalkan kita tidak melaksanakan sholat Jumat, maka kita berdosa. Gitu, berdosa karena tidak melaksanakan sholat Jumat. Gitu. Nah, mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah, istighfar, dan rokifatul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.